Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya tuh suka, bukan sebel sih ya, lebih tepatnya prihatin tuh banyak banget anak-anak yang kalau lagi main ketemu semut dipites sama dia. Bahkan bukan cuma anak-anaknya sebenarnya, orang tuanya juga begitu. Ketika kita melihat ada semut lagi jalan disemprot, wah, serot 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 sampai ternyata semutnya binasa semua. Dan tahu nggak, sebenarnya semut itu adalah bagian dari satu umat yang selalu bertasbih, umat yang punya peradaban, dan bagian dari satu kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah ini sudah terkenal sekali, yang mungkin Bapak Ibu juga udah tahu. Ya, betul, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam mau mengirim pasukan ke negeri Sabah atau mengirim pasukan untuk berjihad ke beberapa tempat. Di tengah perjalanan ke tempat-tempat jihad tersebut, ternyata ada satu lembah yang diisi banyak sekali sarang-sarang semut, dan salah seorang pengawas atau pemimpin semut di antara mereka berkata, "Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum." Hai, para semut, masuklah ke dalam sarangmu. Karena apa? Nanti Sulaiman dan tentaranya mau lewat, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa ada kita di bawah. Maka ayo kita masuk ke dalam sarang kita. Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki mukjizat, mengetahui bahasa-bahasa binatang, tersenyum atau tertawa mendengar hal itu, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa ibrah dari peristiwa ini. Kalau menceritakan ini kepada anak-anak, misalnya nih, lagi cerita, nak sini nih, lihat deh kopinya Abi lagi disemutin. Atau nak sini nih, ada semut lagi jalan di dapur. Ada nih cerita tentang semut dalam Al-Quran, kita ceritain surat An-Naml ayat 27 ini. Maksudnya gimana? Satu, penekanannya adalah bahwa semut itu bagian dari makhluk yang berperadaban sama kayak kita. Mereka punya keluarga, bukan keluarga dalam artian satu semut satu keluarga, tapi satu kelompok semut itu adalah satu sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semut itu berarti mengetahui apa yang terjadi di dunia manusia. Sebagai buktinya adalah semut itu mengetahui nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Berarti saat itu, para binatang itu juga memperbincangkan adanya Nabi namanya Sulaiman. Yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam itu juga menguasai bahasa binatang. Ya kan? Berarti semut itu adalah hewan yang berperadaban, semut adalah hewan yang mempertukarkan informasi. Maka nggak heran, misalnya nih, kita kasih analogi kepada anak-anak. Nah, kamu sadar nggak kalau kamu taruh satu keping biskuit atau permen jatuh di lantai, kamu diamkan, kamu tunggu di sana. Awalnya akan datang satu ekor semut, survei dia. Ketika semut itu berangkat pergi, nah lalu kemudian nanti akan datang sepasukan semut. Dari sepasukan semut itu akan datang lagi sepasukan semut yang lain, sehingga lama-lama semut itu membentuk jalur yang panjang sampai makanan itu habis, seakan-akan mereka sedang melakukan sebuah operasi besar-besaran untuk mengambil makanan. Nah, berarti dalam hal ini kita mengetahui bahwa semut itu berkomunikasi antar sesama mereka, semut itu punya bahasa antar sesama mereka, semut itu punya perasaan sesama mereka, dan lain-lain sebagainya. Maka sampaikan kepada anak-anak, jangan membunuh semut, jangan menyakiti semut, karena sesungguhnya mereka adalah makhluk yang juga punya hak hidup berperadaban bersama dengan waktu itu adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pelajaran yang kedua, mungkin barangkali kita hari ini gampang sekali melihat potensi bully. Bukan anak kita yang dibully, tapi seorang anak yang lebih besar membuli anak yang lebih kecil. Baik itu karena kita punya pengaruh, karena badan kita lebih besar, dan lain-lain sebagainya. Satu, Bapak Ibu sekalian, dengan kisah Nabi Sulaiman ini, kita ajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus mendengarkan perkataan orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dalam hal ini misalnya, anak kita punya adik. Anak kita kasih tahu bahwa adik kamu itu meskipun masih kecil tapi tetap punya hak untuk didengarkan. Sebagaimana semutnya Nabi Sulaiman, dan adikmu lebih mulia daripada semut, lebih besar daripada semut, dan kamu tidak lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Dia beritahu dengan cara yang santun seperti itu. Kadang kita berpikir, apa nggak terlalu tinggi ya analoginya? Silakan disesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing. Dan yang kedua, kadang kita kena sindrom, kita merasa anak kita tuh tidak paham, tidak mengerti. Padahal sebenarnya mereka mengerti loh, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir, kita sendiri sebagai orang tua, lagi-lagi ya, kayaknya banyak kan video ini ditujukan kepada orang tua ya. Kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Ada serangga-serangga kecil yang bertebaran di tanah. Selama serangga itu tidak berbahaya, sampaikan kepada anak-anak. Kita yang minggir, atau kemudian kita arahkan kepada serangga-serangga itu untuk pergi, entah dengan tongkat kayu, apa dan lain sebagainya. Tapi jangan diinjak, jangan sembarangan basmi dengan pestisida.
obat nyamuk dan lain sebagainya, karena sesungguhnya semut itu adalah bagian dari umat yang sedang berzikir, umat yang sedang bertasbih. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian, selamat hidup bersama dengan semut-semut di rumah bersama dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.